Halo teman-teman, perkenalkan saya Desi Ratnasari Hutasoi, kelas AC1 di Fakultas Sima ini dengan NIM 331211320546. Dalam video kali ini, saya akan membawakan pembahasan mengenai pendidikan Pancasila. Tetapi sebelum memulai pembahasan tersebut, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai pada saat ini saya masih diberi kesempatan untuk merasakan betapa indahnya dunia ini. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Denny Indra Purnama Koto, SIP MM selaku dosen saya, dan juga kepada teman-teman mahasiswa dan teman-teman dimanapun berada yang meluangkan waktunya untuk menonton dan mendengarkan video saya. Oke, baiklah teman-teman, pendidikan Pancasila adalah mata kuliah pengembangan kepribadian yang menjelaskan tentang landasan dan tujuan sejarah paham bangsa Indonesia, Pancasila dalam konteks kenegaraan Republik Indonesia, Pancasila sebagai etika politik, Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, baiklah, kita akan memulai pembahasannya. Oke, pada pembahasan pertama atau bab 1 yaitu mengenai landasan, tujuan, dan kompetensi pendidikan Pancasila. Yang pertama, landasan pendidikan Pancasila yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Di antaranya landasan historis, kultural, yuridis, dan filosofis. Poin pertama, landasan historis, yaitu fakta-fakta sejarah yang dijadikan sebagai dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila. Landasan kultural, meskipun secara formal Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh sebelum itu bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan, yakni terdapat pada adat istiadat, tulisan bahasa, slogan, dan kebudayaan pada umumnya. Sementara landasan yuridis, yaitu sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan-kekuatan mengikat secara yuridis. Dan yang terakhir, landasan filosofi, yaitu secara intrinsik nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofis, dan secara praktis nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, tujuan pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menggolongkan menjadi 2 bagian, yaitu tujuan jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang. Apa itu yang dimaksud dengan tujuan jangka pendek? Yaitu untuk mendapatkan pengertian ilmiah tentang Pancasila serta dapat mengetahui kebenaran Pancasila menumbuhkan adanya kesadaran bernegara. Dan tujuan jangka panjang yaitu sangat berguna sekali, sebab dengan apa yang telah dimiliki dan disadari akan kebenaran dan kegunaannya, maka seseorang akan mengerjakan suatu perbuatan yang sesuai dengan Pancasila. Nah, itulah mengenai tujuan pendidikan Pancasila dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Yang ketiga, di sini kita akan membahas mengenai kompetensi yang diharapkan dari pendidikan Pancasila. Apa saja kompetensi yang diharapkan dari pendidikan Pancasila? Nah, yang pertama, melalui pendidikan Pancasila, warga negara Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan diharapkan juga melalui pendidikan Pancasila, peserta didik akan memanusiakan manusia Indonesia terlebih dahulu sebelum menguasai, memiliki iptek dan seni yang dipelajarinya. Oke, itulah pembahasan dari bab 1. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang kedua atau bab kedua, yaitu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Poin yang pertama, kita memasuki perkembangan unsur-unsur pembentuk nilai-nilai Pancasila. Unsur pembentuk nilai-nilai Pancasila dalam sejarah kebudayaan bangsa Indonesia dapat dibagi ke dalam berbagai periode, antara lain pengaruh kebudayaan asli atau awal, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha, pengaruh budaya Islam, pengaruh budaya Barat atau kolonialisme, pengaruh
pencarian bentuk kebudayaan nasional Indonesia yang dipengaruhi oleh paham individualisme, Marxisme, Islamisme, dan nasionalisme. Oke, poin yang kedua, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Berikut proses perumusan dasar negara dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Setelah para tokoh mengusulkan pendapat tentang dasar negara, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan usul dasar negara tersebut diberi nama Pancasila. Setelah sidang pertama selesai, kemudian dibentuklah panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugas panitia kecil ini adalah mengumpulkan usul-usul para anggota dan mempelajarinya. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil menghasilkan dokumen yang berisikan asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Dokumen ini diberi nama Piagam Jakarta. Sesuai dengan penamaan dari Muhammad Yamin, perumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah sehari setelah bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk mengesahkan naskah hukum dasar atau Pancasila sebagai dasar negara. Pada sidang pertama PPKI, rancangan Undang-Undang Dasar hasil kerja BPUPKI dibahas kembali. Pada pembahasannya terdapat perubahan. Perubahan tersebut berkaitan dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa? Yaitu dikarenakan Insinyur Soekarno mendapat laporan utusan Angkatan Laut Jepang yang bernama Kaigun, mengatakan bahwa daerah-daerah di Indonesia bagian timur tidak beragama Islam. Oke, berikut ini isi Pancasila setelah terdapat perubahan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang kita akan memasuki dinamika pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, awal proklamasi. Di sini saya akan menjabarkan beberapa poin penting, yaitu yang pertama, selama tahun 1945 sampai 1949, sistem kelembagaan negara belum dapat dilaksanakan sebagai akibat adanya upaya pendudukan kembali penjajah. Yang kedua, sebagai antisipasi diberlakukanlah aturan peralihan pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Yang ketiga, anggota KNIP terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan anggota PPKI. KNIP ini diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia sehingga tanggal pembentukannya diresmikan menjadi hari jadi DPR Republik Indonesia. Poin yang keempat, oleh karena kuatnya tekanan Netherlands in the Civil Administrative, Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat Wapres nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang merubah Komite Nasional Indonesia menjadi legislatif. Poin yang kelima, tanggal 3 November 1945, Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik. Poin ke-6, tanggal 14 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah tentang perubahan sistem dari presidensial ke parlementer.
Oke, kita akan memasuki bagian Orde Lama. Di sini ada beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan, yaitu poin pertama, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Poin yang kedua, pada periode 1959 sampai 1965 berlaku demokrasi terpimpin sebagai pemaknaan atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Poin yang ketiga, pasca dekret Soekarno membentuk kabinet kerja. Dan poin yang kelima, telah disusun lembaga-lembaga negara yaitu MPPRS, DPA, DPR, GR. Oke, itulah beberapa poin yang tercantum dalam Orde Lama. Pada Orde Baru ada beberapa bagian penting yang akan saya bahas juga, yaitu yang pertama, Orde Baru lahir sebagai jawaban atas krisis yang dialami oleh bangsa Indonesia yang bertekad untuk satu, melaksanakan atau tidak ingin mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang ketiga, mengisi kemerdekaan dan pembangunan. Poin yang nomor 2, ada upaya pemurnian Pancasila pasca pemberontakan G30 SPKI. Poin yang ketiga, beberapa partai politik dan ormas membentuk Front Pancasila atau NU, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Poin yang keempat, bersama KMI atau kami, Front Pancasila menjadi pendukung pemerintah dalam upaya menegakkan Pancasila. Oke, di dalam poin yang kelima, Orde Baru itu digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai orde pengoreksi, orde konstitusional, orde pembaruan. Oke, apa saja itu? Atau apa pengertian mengenai orde pengoreksi? Orde pengoreksi merupakan mengoreksi pelaksanaan pemerintah Orde Lama yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Orde konstitusional yaitu menciptakan kehidupan bernegara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 atau pembahasan konsep negara hukum dan lain-lain. Dan orde pembaharuan yaitu menciptakan stabilitas demi melancarkan pembangunan. Oke, kita lanjut. Masa reformasi. Latar belakang reformasi yaitu praktek ketatanegaraan yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, penyimpangan hukum secara masif, pembangunan yang tidak merata, kekuasaan presiden yang tidak terbatas, dan jaminan HAM belum maksimal. Oke, dilanjut dengan orde reformasi. Apa itu tujuan reformasi? Yaitu yang pertama, melakukan amandemen konstitusi. Yang kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Yang ketiga, mereposisi kedudukan lembaga-lembaga negara yakni MPR, DPR, DPA, dan lain-lain. Yang keempat, mengatur ulang kedudukan presiden. Yang kelima, mempertegas jaminan HAM, mengadili koruptor, menegakkan hukum supremasi atau supremasi hukum. Oke, itulah sedikit pembahasan di bab 2. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan di bab yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Di sini kita akan membahas mengenai pengertiannya dan juga ciri-ciri berpikir kefilsafatan tersebut. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Istilah ini merupakan bentukan dari kata asal philo atau philein yang berarti cinta dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat artinya mencintai hal-hal yang sifatnya bijaksana.
Oke. Ciri-ciri berpikir kefilsafatan yaitu yang pertama, bersifat kritis, yakni selalu mempertanyakan segala sesuatu, problema-problema dan hal-hal yang dihadapi manusia. Yang kedua, bersifat terdalam atau radikal, yaitu bukan hanya sampai pada fakta-fakta yang sifatnya khusus dan empiris belaka, namun sampai pada intinya yang terdalam, yaitu hakikat dari sesuatu objek. Yang ketiga, bersifat konseptual, yaitu tidak hanya sampai pada persepsi manusia saja, tapi merupakan kegiatan akal budi dan mental manusia yang berusaha menyusun konsep-konsep yang berasal dari generalisasi serta abstraksi dari hal-hal yang sifatnya khusus. Yang keempat, bersifat koheren atau runtut, yaitu berpikir secara sistematis, runtut, unsur-unsur tidak saling terpisah, tidak saling bertentangan, tidak acak-acakan, dan tidak fragmentaris. Yang kelima, bersifat rasional, yaitu pemikiran-pemikirannya dapat diterima oleh akal sehat manusia atau secara logis. Yang keenam, bersifat menyeluruh atau komprehensif, yaitu kesimpulan diambil berdasarkan banyak pertimbangan dari berbagai sudut pandang, berbeda dengan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, bersifat universal, yaitu bersifat umum bagi seluruh umat manusia, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Misalnya keadilan, kebenaran, kebaikan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, bersifat spekulatif, yaitu menduga-duga atau memprediksi dengan kekuatan akal manusia untuk menemukan jawaban dari fakta yang dihadapi. Yang kesembilan, bersifat bebas, yaitu tidak terikat pada kekangan-kekangan sosial, politik, tradisi, agama, dan moral. Yang kesepuluh, bersifat implikatif, yaitu jawaban dari suatu permasalahan tidak pernah tuntas, tetapi menimbulkan pertanyaan baru. Yang kesebelas, bersifat reflektif. Dalam melihat atau berkaca pada kehidupan di masyarakat, apa yang sebaiknya dilakukan agar hidup menjadi lebih baik dan bermakna. Oke, sekarang kita akan memasuki pengertian sistem dan unsur-unsurnya. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari aneka bagian yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Suatu sistem harus memenuhi 5 persyaratan seperti berikut ini. Yang pertama, merupakan suatu kesatuan utuh dari unsur-unsurnya. Yang kedua, bersifat konsisten dan koheren, tidak mengandung kontradiktif. Yang ketiga, ada hubungan antara bagian satu dengan bagian lainnya. Yang keempat, ada keseimbangan dalam kerjasama. Yang kelima, semuanya mengabdi pada tujuan yang satu, yaitu tujuan bersama. Mari kita lanjut mengenai pendekatan studi Pancasila dari sudut pandang filsafat. Di sini saya akan membahas dalam 3 bagian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa itu yang dimaksud dengan ontologi? Yaitu cabang filsafat yang membahas tentang ada, yaitu dibedakan menjadi 3. Di antaranya ada dalam realitas atau kenyataan, ada dalam kemungkinan, dan ada dalam pemikiran atau pikiran ataupun angan-angan. Dan apa yang dimaksud dengan epistemologi? Yaitu cabang filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, aksiologi, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang nilai. Oh iya, saya juga lupa membahas mengenai filsafat manusia, atau yang terakhir antropologi. Mohon maaf, di sini tadi saya menerangkan bahwa pendekatan studi Pancasila dari sudut pandang filsafat ada 3 bagian, ternyata itu ada 4 bagian, teman-teman. Yang terakhir itu atau yang keempat yaitu filsafat manusia atau antropologi, yaitu membahas tentang hakikat manusia. Oke, sekarang kita akan melanjut kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Meskipun Pancasila terdiri dari 5 sila,
tetapi kelimanya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Masing-masing sila tidak dapat berdiri sendiri, maksudnya sila yang satu terlepas dari sila-sila yang lain. Konsekuensi logis dari hierarkis piramidal sila-sila Pancasila tersebut, maka sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi puncak dari sila di bawahnya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat sila-sila Pancasila. Yang pertama, ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menghormati agama. Negara kita juga bukan negara profan atau sekuler, yaitu negara yang tidak sama sekali menghiraukan masalah keagamaan dan ketuhanan. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengandung makna kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, artinya mengandung arti usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya mengandung makna suatu pemerintah rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu yang dalam pemufakatan atas kebenaran dari Tuhan, selaras dengan akal sehat serta mempertimbangkan kehendak rakyat dan rasa kemanusiaan demi mencapai kebaikan hidup bersama. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, lahiriah dan batiniah, yang setiap warga negara mendapat segala sesuatunya yang telah menjadi haknya sesuai dengan esensi adil dan beradab. Oke, sekarang kita akan memasuki pembahasan Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dan arti penting ideologi bangsa dan negara. Ideologi merupakan sebuah konsep yang selalu menarik untuk dikaji karena akan menyentuh persoalan-persoalan yang fundamental dan aktual. Istilah ideologi pertama kali dilontarkan oleh filsuf Prancis Antoine Destur de Tracy pada tahun 1796 sewaktu revolusi Prancis tengah menggelora. Tracy menggunakan istilah ideologi guna menyebut suatu studi tentang asal muka, hakikat dan perkembangan ide-ide manusia atau yang sudah dikenal sebagai science of idea. Makna suatu ideologi dapat ditentukan dari karakteristiknya. Beberapa karakteristik suatu ideologi antara lain, yang pertama, ideologi sering sekali muncul dan berkembang dalam situasi krisis, yaitu jika suatu manusia, kelompok maupun masyarakat mulai merasakan bahwa berbagai kebutuhan dan tujuan hidupnya tidak dapat direalisasikan, maka kesalahan pertama seringkali akan ditimpakan kepada ideologinya. Yang kedua, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis, yakni sebagai pola pemikiran yang sistematis, ideologi diharapkan dapat memberikan tuntunan atau pedoman perilaku bagi warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, ideologi mempunyai ruang lingkup yang luas namun beragam, yakni sebenarnya sifat serba mencakup dari suatu ideologi sangat tergantung pada ruang lingkup kekuasaan yang dapat dicakupnya. Yang keempat, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Artinya, dilihat dari dimensi vertikal, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan, mulai dari konsep yang kompleks dan sophisticated sampai dengan slogan-slogan atau simbol-simbol sederhana yang mengekspresikan gagasan-gagasan tertentu sesuai dengan tingkat pemahaman dan perkembangan masyarakatnya. Di samping fungsinya yang sangat umum, ideologi juga memiliki fungsi
yang khusus sifatnya seperti ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia, ideologi berfungsi sebagai panduan, ideologi berfungsi sebagai lensa di mana seseorang dapat melihat dunianya, sebagai cermin di mana seseorang dapat melihat dirinya, dan sebagai jendela di mana orang lain bisa melihat diri kita. Ideologi juga berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik sekaligus fungsi integratif. Oke, selanjutnya kita akan membahas macam-macam ideologi di dunia. Yang pertama, konservatisme, radikalisme, dan liberalisme. Konservatisme sering diartikan sebagai paham yang berusaha mempertahankan status quo dan menghindarkan perubahan-perubahan prinsip dalam tatanan atau orde masyarakat yang telah ada. Di negara yang menganut konservatisme, agama dianggap sebagai kekuatan yang utama di samping tradisi dan kebiasaan masyarakat. Menjelang abad ke-20, peranan partai konservatif menunjukkan gejala yang menurun karena berkembang pesatnya partai radikal seperti sosialis dan komunis. Liberalisme sebagai salah satu filsafat politik dan ideologi besar di dunia memiliki hubungan yang erat dengan persoalan tersebut. Oke, dan yang kedua, mekanisme dan leninisme, yang ketiga komunisme, dan yang keempat fasisme. Oke, itulah pembahasan mengenai macam-macam ideologi di dunia, yaitu ada 4 macam. Sini kita akan melanjut pembahasan mengenai posisi dan peran Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai dan gagasan dasar yang terjabar lebih lanjut dalam sikap, perilaku, dan pribadi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi yang terbuka bukan saja merupakan suatu penegasan kembali pola pikir yang dinamis dari para pendiri negara kita pada tahun 1945, tetapi juga merupakan suatu kebutuhan konseptual. Nah, itulah sedikit pembahasan di bab 4. Sekarang kita akan memasuki pembahasan di bab 5. Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama, pengertian etika. Apa itu pengertian etika? Etika politik dan Pancasila sebagai sistem etika. Etika adalah satu cabang ilmu filsafat yang berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang artinya sepadan dengan arti kata susila. Adapun etika politik itu sendiri mengandung 2 pengertian. Yang pertama, sebagai filsafat moral yang mengenai dimensi politis kehidupan manusia atau legitimasi kekuasaan politik. Yang kedua, etika politik merupakan tata krama dalam melakukan aktivitas politik atau dimensi moral dalam berpolitik seperti sikap ksatria, elegan, fairness, penuh kesantunan, dan memegang amanah atau legitimasi etis. Bagi bangsa Indonesia, sistem nilai Pancasila memiliki keunikan atau kekhasan karena nilai-nilai Pancasila mempunyai status yang tetap dan berangkai yang masing-masing sila tidak dapat dipisahkan dengan sila lainnya. Oke, yang kedua, Pancasila sebagai etika politik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Membahas masalah etika dan juga politik menghadapkan pada suatu kompleksitas permasalahan yang klasik, fundamental, namun tetap aktual. Klasik karena masalah etika dan juga politik sudah dijadikan tema baik secara teoritis, filsafati maupun secara praktis semenjak zaman Yunani kuno yang diawali oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Fundamental karena masalahnya menyangkut nilai-nilai dasar yang menyentuh semua segi dan sendi kehidupan manusia. Aktual karena masalah etika dan politik dewasa ini menjadi salah satu perhatian dalam pembicaraan sehari-hari, sejalan dengan situasi dan kondisi dewasa ini di mana krisis dan dekadensi sedang melanda kehidupan bangsa Indonesia, baik di bidang etik maupun politik, yang dampak dan pengaruhnya terasa di berbagai bidang kehidupan.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara mengandung nilai-nilai sebagai berikut, yaitu yang pertama, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua, nilai ideal, nilai material, dan nilai spiritual. Yang ketiga, nilai etis, nilai estetis, nilai logis, nilai sosial, dan nilai religius. Oke, sekarang kita akan mengimplementasi Pancasila sebagai etika politik. Pengakuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan diterima sebagai dasar negara membawa konsekuensi bahwa nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam sikap dan perilaku manusia Indonesia, termasuk di dalamnya sikap dan perilaku manusia Indonesia di bidang politik. Pancasila sebagai suatu sistem nilai sesungguhnya di dalamnya terkandung nilai-nilai etika yang sangat fundamental bagi sikap dan perilaku politik bangsa Indonesia, karena secara substansial nilai-nilai yang terkandung di dalamnya digali dari akar budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Pada pembahasan bab yang ke-6 yaitu mengenai Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai sumber tertib hukum ketatanegaraan. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia. Maka, kedudukan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oke, di sini kita akan membahas pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan kedudukannya dalam tertib hukum Indonesia. Jika melihat dari ilmu hukum yang ada, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan tertinggi di atas undang-undang lainnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok dari tujuan kaidah negara yang bersifat fundamental, di mana memuat prinsip negara seperti bentuk bernegara, dasar negara, dan tujuan negara itu sendiri. Oke, sekarang kita akan membahas sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu agenda penting dari gerakan reformasi adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian berhasil dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut melalui sidang tahunan MPR, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen membawa perubahan pula pada sistem ketatanegaraan yang dimana sebelumnya MPR memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dirubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berikut perbedaan pokok sistem ketatanegaraan Indonesia pada saat sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa poin sebelum amandemen, yaitu cenderung menganut supremasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Tidak dimungkinkan cek dan balance antar cabang kekuasaan negara. Dimungkinkan check and balance antar cabang kekuasaan negara. Eksekutif memiliki kekuasaan sangat besar dalam penyelenggaraan negara atau jika dibandingkan dengan lembaga legislatif dan yudikatif. Lembaga perwakilan terdiri dari MPR dan DPR, di mana DPR merupakan political representatif. Presiden dan wakil presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR serta masa jabatannya tidak memiliki batas waktu. Kekuasaan presiden
tidak terbatas. Belum ada lembaga DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan sesudah amandemen. Oke, adapun perubahan sesudah amandemen yaitu mengandung supremasi konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 berada pada kedudukan tertinggi dalam negara. MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi lainnya seperti lembaga kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK, atau dengan kata lain, kedudukan negara tertinggi. Adanya check and balance antar cabang kekuasaan negara. Adanya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki kekuasaan yang sama dalam penyelenggaraan negara. Lembaga perwakilan negara bertambah jadi satu, yaitu MPR, DPR, dan DPD, di mana kekuatan DPR diperkuat menjadi lembaga negara pemegang kekuasaan yang membentuk undang-undang. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, serta masa jabatannya memiliki batas waktu. Kekuasaan presiden diatur dan dibatasi. Dibentuk lembaga negara baru dalam rumpun legislatif yaitu DPD dan rumpun yudikatif yaitu MK sebagai lembaga yang menyelesaikan kasus politik dan ketatanegaraan secara hukum, dan KY atau Komisi Yudisial. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan yang terakhir atau bab 7, yaitu Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, apa itu pengertian paradigma? Oke. Istilah paradigma awalnya dipergunakan dalam berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam filsafat ilmu pengetahuan. Paradigma diartikan sebagai asumsi dasar atau asumsi teoritis yang umum, sehingga paradigma merupakan sumber nilai, hukum, dan metodologi sesuai dengan kedudukannya. Paradigma memiliki fungsi yang strategis dalam membangun kerangka berpikir dan strategi penerapannya, sehingga setiap ilmu pengetahuan memiliki sifat, ciri, dan karakter khas berbeda dengan ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Secara filosofis, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi yang sangat mendasar. Artinya, setiap pelaksanaan pembangunan nasional harus didasarkan atas nilai-nilai yang tergandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila dapat dipergunakan sebagai tolak ukur atau paradigma pembangunan nasional di berbagai bidang seperti politik dan hukum, ekonomi, hankam, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, kehidupan agama. Apa itu Pancasila sebagai paradigma reformasi? Oke, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai Pancasila sebagai paradigma reformasi. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian reformasi. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk pada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia. Proses reformasi harus memiliki platform dan sumber nilai yang jelas dan merupakan arah, tujuan, serta cita-cita, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagaimana tujuan awal ideal para pendiri bangsa terdahulu. Peranan Pancasila dalam era reformasi harus nampak sebagai paradigma ketatanegaraan. Artinya,
Pancasila menjadi kerangka pikir atau pola pikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara. Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa setiap gerak langkah bangsa dan negara Indonesia harus selalu dilandasi oleh sila-sila yang terdapat dalam Pancasila.